Kami, terima kasih kami sudah diundang pada kesempatan yang baik ini. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian yang kami banggakan, saya izin mengawali bahwa sudah banyak kita maklumi dan kita tahu potensi laut Indonesia begitu sangat besar. Namun kita sepakat nampaknya optimalisasi pemanfaatannya masih belum maksimal. Kalau kita lihat luas laut kita lumayan luas, 6,4 juta kilometer persegi, panjang garis pantainya juga sangat panjang, kedua terbesar di dunia. Kemudian potensi lestari perikanan tangkapnya juga sangat tinggi, mencapai 12,5 ton setiap tahunnya dan seterusnya. Artinya bahwa kita saat ini memiliki potensi yang sangat tinggi sekali. Untuk itu, bagaimana selanjutnya kita bisa memanfaatkannya? Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat kami, mohon izin kalau kita lihat potensi 12,5 juta ton per tahun ini bisa kita capai sejak adanya kebijakan pemberantasan IUU Fishing. Dengan adanya kebijakan IUU Fishing ini, mau tidak mau mendongkrak potensi sumber daya ikan yang ada saat ini mencapai 12,5 juta ton. Slide selanjutnya, kalau kita melihat kepada regulasi yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana tujuan penyelenggaraan pangan ini paling tidak ada 8 poin atau 8 tahapan saya lihat. Yang pertama, bagaimana kita diminta meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, kemudian menyediakan pangan, kemudian mewujudkan tingkat kecukupan pangan, mempermudah atau meningkatkan akses pangan, dan seterusnya hingga melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Jadi inilah tahapan-tahapan yang sangat mulia yang kami mewakili KKP sangat mengapresiasi Majelis Rebuan ini sudah mengangkat topik yang begitu sangat mendasar sekali. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, masih di Undang-Undang Nomor 18 di pasal 1 menyatakan bagaimana keterlibatan kami di KKP. Kenapa demikian? Karena di sana disebutkan pangan adalah sebagai sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk, apakah itu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sehingga kami izin hadir silaturahim dengan teman-teman di Majelis Rebuan ini. Insya Allah apa yang kami sampaikan dapat juga berkontribusi aktif untuk bisa menjembatani peningkatan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya, kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, bagaimana kontribusi protein ikan sangat tinggi dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Tercatat di sana sebesar 26% dibandingkan dengan nabati yang hanya mencapai 8% saja. Namun poin pentingnya adalah kontribusi protein ikan ini mencapai di atas 50% dibandingkan dengan saudaranya yaitu daging dan telur dan susu. Artinya potensi kelautan dan perikanan begitu sangat dahsyat untuk bisa menopang kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, sekilas saya ingin menyampaikan bagaimana produksi dan ekspor hasil perikanan. Kami mencatat bahwa data produksi perikanan hingga tahun 2020 ini mencapai 23, sekian juta ton dengan nilai 300 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat ekspornya, nilainya ini bisa mencapai 5,2 miliar US dollar. Ini sesuatu nilai yang sangat tinggi sekali. Kemudian 1,26 juta ton dari sisi volumenya. Artinya bahwa potensi yang tadi saya sampaikan di awal begitu sangat menjanjikan untuk bisa kita eksploitasi demi kemaslahatan anak-anak bangsa. Slide selanjutnya,
Ibu Bapak sekalian, target dan realisasi konsumsi ikan nasional, kalau kita lihat di tahun lalu targetnya 56,39 kg per kapita, ya. Alhamdulillah bisa kita penuhi, dan tahun ini target kita 58,08 kg. Mudah-mudahan meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, target dan realisasi konsumsi ikan nasional ini masih dapat kita penuhi. Slide selanjutnya. Lalu kalau kita ditanya, apa sih sebetulnya preferensi konsumen di dalam negeri? Kami punya data di tahun lalu, ternyata masih didominasi oleh tuna tongkol cakalang atau yang banyak dikenal dengan istilah TTC, kemudian disusul oleh ikan lele, kemudian ikan kembung, kemudian juga ada ikan yang sudah matang, ya. Kemudian ada bandeng. Bandeng ini bisa mencapai 6,12%. Di pantai utara saya lihat bandeng banyak sekali, terutama di wilayah Gresik, kemudian Jawa Timur secara umum, kemudian di Sulawesi juga banyak sekali ikan bandeng, ikan mujair atau tilapia, kemudian ikan-ikan tongkol, tuna cakalang yang diawetkan. Artinya kalau kita lihat banyak sekali pilihan komoditas yang bisa kita jadikan untuk pemenuhan protein hewani, khususnya dari ikan. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat berapa kebutuhan ikan dalam negeri untuk konsumsi. Kami punya data di tahun lalu, 1 tahun yang lalu, total konsumsi atau kebutuhan ikan dalam negeri itu mencapai 12,47 juta ton. Ini dipenuhi dari berbagai macam ikan, terutama ikan pelagis besar. Kemudian tadi saya sudah juga sampaikan, ada bandeng, ada lele, ada teri, ada nila, mujair, dan seterusnya. Saya melihat potensi ini begitu sangat luar biasa. Slide selanjutnya, saya ingin menyampaikan bagaimana arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Next slide. Ibu Bapak sekalian, kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung isu atau pendekatan Sustainable Blue Economy, di mana ada 5 item atau 5 poin atau 5 langkah atau 5 kebijakan. Yang pertama adalah kami mencoba melakukan atau menerapkan kebijakan penangkapan terukur untuk peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya yang berbasis kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah kami mencoba meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu, peningkatan konsumsi baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Harapannya kami ingin menjaga bagaimana kesehatan laut ini betul-betul bisa kita jaga demi anak cucu kita ke depan. Dan terakhir, yang kelima adalah penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan. 4 poin saja tidak cukup kalau tidak dilengkapi dengan peningkatan kapasitas SDM-nya. Jadi 5 poin inilah yang menjadi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kami di KKP sedang mengusung 3 program prioritas sebagai turunan dari kebijakan yang tadi sudah saya sampaikan. Program prioritas yang pertama adalah peningkatan penerimaan bukan pajak atau yang dikenal dengan istilah PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Ini ada di Ditjen Perikanan Tangkap.
yang saat ini dinakodai oleh Pak Zaini, Muhammad Zaini. Kemudian 2 dan 3, poin kedua dan poin ketiga ini yang terkait dengan budidaya, yang kebetulan hingga detik ini saya diminta menampung amanah untuk menjadi Dirjen Perikanan Budidaya. Prioritas yang pertama di budidaya adalah kami mencoba mengembangkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua adalah kami mencoba membangun kampung-kampung perikanan budidaya, baik itu budidaya air tawar, payo maupun laut yang berbasis kearifan lokal. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kami ingin mengawali dengan kebijakan penangkapan terukur di Indonesia. Kami di Kementerian Kelautan Perikanan membangun policy ini dengan 2 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah ekologi dan pertimbangan yang kedua adalah ekonomi. Kami selalu concern dengan ekologi, harapannya anak cucu kita ke depan ini bisa tetap menikmati sumber daya alam kita, tetapi kami juga mencoba menyolek keekonomian supaya kesejahteraan masyarakat juga bisa kita capai. Ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama tentunya adalah menjaga kelestarian ekologi, kemudian karakteristik sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama, peluang peningkatan produksi perikanan tangkap, perlunya regulasi yang menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah kami juga ingin meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, sehingga bisa mendukung pendapatan negara. Banyak kebijakan ini pengaturannya bagaimana diterapkan, ada beberapa poin meliputi mulai bagaimana area penangkapan, kemudian jumlah ikan, musim tangkap, jumlah ikan dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, kemudian pelabuhannya, penggunaan ABK lokal, suplai pasar, dan seterusnya. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan penangkapan terukur di Indonesia. Slide selanjutnya, bagaimana pembagian zonasinya? Penangkapan terukur itu di wilayah atau di WPP Republik Indonesia ini diterjemahkan ke dalam pembagian zonasi. Zona yang pertama adalah zona fishing industry atau industri penangkapan. Kemudian kita juga tetap mengakomodir kepentingan zona untuk nelayan lokal. Dan yang selanjutnya adalah zona di mana kita ingin mempertahankan sumber daya alamnya, yaitu zona spawning and nursery ground. Jadi 3 zona inilah yang sudah kita coba petakan supaya keekonomian tetap bisa kita dapatkan, tetapi sumber daya alam masih tetap bisa dijaga hingga akhir zaman. Slide selanjutnya. Di zona fishing industry kami membagi menjadi 4 zona. Ada zona 1 itu di WPP 711 atau WPP 711 yang banyak dikenal di wilayah Natuna. Kemudian zona 2 itu ada WPP 572 dan 573. Kemudian WPP 716 dan 717 itu adalah zona 3. Kemudian zona 4 adalah WPP 715 dan sebagian di WPP 718. Ini bisa dilihat bagaimana jumlah tangkapan yang diizinkan, bagaimana nilai yang bisa dimaksimalkan, dan di mana saja komoditas penangkapan itu bisa didaratkan. Slide selanjutnya. Kalau tadi cerita tentang budidaya, tentang perikanan tangkap, kami juga mencoba menopang tidak hanya perikanan tangkap, tetapi juga ada perikanan budidaya di WPP Zona Fishing Industry yang tadi saya sudah sampaikan, sebagai sumber nilai ekonomi di wilayah selain industri penangkapan. Di WPP 711 ini ada berbagai komoditas, mulai dari kerapu, kakap, bandeng, bawal. Kemudian di WPP 572, 573 ada ikan kerapu, lobster, dan seterusnya. Artinya tidak hanya mengandalkan penangkapan saja, tetapi kita juga mendorong budidaya.
Kenapa demikian? Berdasarkan kajian Komnas Kajiskan dan data internasional dari FAO bahwa kecenderungan penangkapan ini sudah semakin flat sehingga budidaya kita harapkan bisa menjadi substitusi. Slide selanjutnya. Di WPP 714, Ibu Bapak sekalian, tadi saya sudah sampaikan, kita ingin mencoba atau KKP menginisiasi rintisan menjadikan WPP 714 ini sebagai kawasan spawning and nursery ground untuk memberikan kesempatan komoditas unggulan tumbuh dan berkembang biak sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia. Kenapa demikian? Hal ini bagian dari wujud komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana selalu diamanahkan dalam pertemuan 14 kepala negara atau yang dikenal dengan istilah HLP-SOE, Indonesia sebagai salah satu pimpinannya. Pertimbangan saintifik kenapa WPP 714 ini sebagai zona spawning dan nursery ground, terdapat beberapa pertimbangan, salah satunya Laut Banda ini merupakan laut dengan tingkat kesuburan yang tinggi, kemudian pada periode tertentu Laut Banda berada pada periode spawning di mana teridentifikasi 70% larva tertangkap adalah larva yang merupakan stadia awal dan seterusnya. Sehingga Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan bahwa pertimbangan kami menetapkan zona spawning ground dan nursery ground di WPP 714 ini berdasarkan pendekatan saintifik atau yang dikenal dengan istilah scientific base. Slide selanjutnya. Lalu bagaimana rencana implementasinya terkait dengan penangkapan terukur di Indonesia? Kalau kita lihat tentunya kita punya total stok ikan, kemudian kita coba bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kuota untuk industri, kemudian yang kedua adalah kuota untuk nelayan lokal dan untuk rekreasi. Dan terjemahannya tentunya kuota untuk industri ini diberikan dengan metode lelang terbuka supaya ada keterbukaan, siapapun bisa mengakses dan seterusnya. Kemudian kuota untuk nelayan lokal ini berlaku bagi nelayan yang memiliki identitas daerah setempat. Dan yang terakhir kuota untuk rekreasi ini pembatasan volume atau total hasil tangkapan di tiap kapal. Rujukan yang kami sudah ada adalah Permen KP nomor 27 tahun 2021. Selain selanjutnya, tata cara penerapan kebijakan penangkapan terukur di zona fishing ground, di zona fishing industri, Bapak sekalian. Yang pertama ada kuota, kemudian ada sistem perizinan, kemudian ada jalur penangkapannya, kemudian ada pendaratannya, ada ukuran kapalnya, kemudian pemasarannya, lalu kemudian bagaimana pengawakan kapalnya, kemudian sistem pemungutan PNBP-nya. Jadi kita coba sudah atur, contoh umpama awak kapal. Seluruh awak kapal adalah nelayan lokal, kecuali fishing master dan nahkoda kapal untuk kapal buatan luar negeri. Artinya kita mengedepankan pemenuhan tenaga kerja dari domestik atau dalam negeri. Begitu juga selanjutnya. Slide selanjutnya, tata cara penerapan kebijakan penangkapan terukur untuk zona nelayan lokal dimulai dari tentunya sama seperti yang sebelumnya ada kuotanya, ada sistem perizinannya. Ini kita libatkan Pemda setempat karena ukuran kapal, kemudian jalur penangkapannya, ukuran kapalnya di bawah 30 GT, kalau tadi yang industri itu di atas 30 GT, dan seterusnya hingga bagaimana sistem pemungutan PNBP-nya. Slide selanjutnya. Begitu juga untuk zona rekreasi, ini lebih simpel sedikit dibandingkan dengan dua sebelumnya. Yang pertama, bagaimana kuotanya, ini 100 kg atau paling banyak hanya 50 ekor untuk setiap kali kegiatan. Kemudian sistem perizinannya, kemudian jalur penangkapannya hanya di bawah 12 mil. Kemudian ukuran kapalnya juga tentunya bukan kapal yang besar, hanya di bawah 30 GT, dan pendaratannya adalah di pelabuhan perikanan sesuai dengan izinnya. Slide selanjutnya,
eh, ada prasyarat implementasi tentunya untuk kebijakan penangkapan terukur itu. Yang pertama adalah payung hukumnya, peraturan pemerintah atau PP yang mengatur tentang penangkapan terukur untuk memberikan jaminan kepastian usaha bagi pelaku usaha penangkapan, sehingga tidak mudah begitu ganti pimpinan, ganti juga kebijakan. Kita ingin mencoba menjamin bagaimana investasi yang sudah masuk ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, penangkapan terukur ini bisa berjalan manakala ada dukungan sarana dan prasarananya. Apa itu? Yang pertama adalah kapal pengawas. Kita akan awasi semua lalu lintas, lalu lalang, dan aktivitas kegiatan penangkapan. Kita juga punya eselon 1 pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau yang dikenal dengan PSDKP. Kita juga punya instrumen pesawat pengawas. Kemudian kami juga punya teknologi informasi untuk pendataan dan pengawasan. Ya, kami punya punya war room-nya, punya pusdalnya untuk mengawasi semua kegiatan penangkapan terukur ini. Slide selanjutnya, lalu mungkin banyak bertanya, apa sih multiplier effect-nya di zona fishing industri yang tadi saya sudah sampaikan? Zona 1, zona 2, zona 3, dan sampai zona 4. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan banyak trickle down effect-nya. Yang pertama, usaha penangkapan ikan. Ini kemudian pelabuhan modern. Kemudian akan ada aktivitas pelabuhan. Banyak sekali akan ada bongkar muat, bahan bakar minyak, air bersih, perbekalan melaut, pemeliharaan kapal, kebersihan kapal, apartemen awak kapal, dan seterusnya. Kami ingin memastikan bahwa nelayan, bahwa investasi di bidang penangkapan itu bukan investasi yang tidak elegan. Kami ingin terlihat profesional, nelayannya juga terlihat elegan, dan seterusnya. Ini sebetulnya multiplier effect yang kami coba inventarisir. Slide selanjutnya. Kalau tadi cerita tentang penangkapan, maka kami juga bergeser ke program kedua dan ketiga. Itu ada di perikanan budidaya. Ibu Bapak sekalian, saat ini berdasarkan Satgas Udang, kami diminta untuk tahun 2024 dapat memenuhi produksi udang mencapai 2 juta ton. Produksi saat ini masih berkisar di 800 sampai 900 ribu ton saja. Sehingga dengan 3 tahun ke depan, kami diminta untuk bisa memenuhi target 2 juta ton udang hingga tahun 2024. Apa langkah yang kami lakukan? Ada 3 pendekatan atau 3 langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah evaluasi. Kami mencoba mengevaluasi mulai lahan budidayanya untuk melihat berapa sih sebetulnya produktivitasnya, bagaimana tingkat kesejahteraan pembudidayanya, dan bagaimana dampak terhadap ekologinya. Bu Bapak sekalian, kemarin saya mendampingi Pak Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama Kementerian KLHK di Kalimantan Utara. Pada saat kita landing menggunakan pesawat, mohon izin, itu banyak sekali hutan-hutan mangrove yang sudah dibabat beralih fungsi menjadi tambak-tambak ikan maupun tambak udang. Nah, kami hadir KKP harus bisa mengevaluasi, kemudian harus bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis di mana CBIB, cara budidaya ikan yang baik, dan seterusnya itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencoba melakukan revitalisasi. Bagaimana meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional yang hanya saat ini mencapai 0,6 ton per hektar per siklusnya per tahun menjadi paling tidak 2 ton per hektar per tahun. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang modeling, membangun kawasan tambak udang yang berbasis kawasan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Harapannya dampak yang akan kita capai adalah terjadinya peningkatan produksi, terjadinya peningkatan ekspor, terjadinya peningkatan nilai tukar pembudidaya ikan, kemudian terbukanya dan terciptanya
Ibu Bapak sekalian, ini salah satu konsep skema revitalisasi tambak tradisional dengan model klaster masing-masing 5 hektar, di mana tambak tradisional yang awalnya bentuknya tidak beraturan, saluran inlet outletnya tidak ada ipal dan seterusnya, kita coba tata sedikit begitu dengan pendekatan revitalisasi yang baik dan benar, tidak hanya ekonomi tetapi ekologi, maka insya Allah masyarakat akan meningkat kesejahteraannya. Yang tadinya nilai tukar pembudidaya ikan let's say hanya 102, 103, tetapi harapannya ke depan bisa mencapai di atas 140. Slide selanjutnya, kami juga punya konsep yang modeling, ini lebih luas, basisnya adalah kawasan bisa mencapai 1000 hektar, pendekatannya sudah holistik dari hulu hingga ke hilir begitu, dan ini yang akan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbudidaya udang. Kenapa demikian? Karena semua sudah kita siapkan. Tidak hanya on farm-nya, tetapi mulai dari hatchery-nya, pabrik pakannya, pabrik esnya, pengolahannya, dan seterusnya. Ini yang akan kita lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, di program terobosan yang ketiga, yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya yang berbasis kearifan lokal, kami mencoba melakukan pendekatan dengan 3 pembagian, yaitu budidaya yang berbasis pedalaman, kemudian budidaya yang berbasis pesisir, budidaya yang berbasis laut. Tujuannya itu banyak, namun paling tidak ada 2 yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi pembudidayaan ikan, dan yang kedua adalah menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Slide selanjutnya. Ini komoditasnya Ibu Bapak sekalian, komoditas unggulan di pedalaman ada ikan nila, ikan mas, ikan patin, dan seterusnya. Nah, saya hanya ingin meng-highlight, kami juga concern terhadap ikan-ikan yang sudah hampir punah, yang ada tanda asteriknya atau bintangnya itu, contoh ikan semah, ikan bili, ikan lais, ikan gabus haruan, ini juga sudah semakin sulit kita dapatkan. Ya, kalau kita jalan-jalan ke Palembang begitu, makanan empek-empek sekarang sudah mulai digantikan, bukan lagi ikan lokal ya, tetapi sudah menggunakan ikan-ikan yang lain. Slide selanjutnya, lalu poin selanjutnya, bagaimana kita upaya penyediaan ikan ini. Ibu Bapak sekalian, terobosan logistik dari teman-teman di KKP, khususnya Ditjen peningkatan daya saing, ini terobosan logistik sektor kelautannya dalam penyediaan ikannya itu, yang pertama adalah melakukan pemetaan dan pemantauan pasok dan ketersediaan ikan. Jadi ini menjadi pondasi dasar supaya kita bisa tahu existing saat ini, kemudian what's the next-nya. Ini yang menjadi pegangan kami. Kemudian yang kedua adalah kita coba susun skema untuk menyerap ikan, mulai dari nelayankah atau pembudidayakah begitu, guna menstabilkan harga ikan di tingkat lokal. Ya, jangan sampai pada saat momen-momen tertentu terjadi gejolak di pasar, terjadi kelangkaan pasok ikan, kemudian harga bisa mendongkrak begitu sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan optimalisasi sistem resi gudang pada cold storage yang telah ditunjuk oleh KKP. KKP saat ini sudah menjalankan policy ini. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mencoba melakukan penataan distribusi untuk memperbaiki rantai pasok hasil perikanan melalui konsolidasi muatan di sentra pengumpulan serta fasilitasi perluasan akses pasar domestik dan atau tujuan ekspor baru. Kemudian yang kelima adalah koordinasi dengan kementerian lembaga, perwakilan maskapai, perwakilan shipping line, KAI, agen kargo, dan seterusnya. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami juga butuh dukungan kementerian lembaga yang lain. Jadi pendekatan multi-helic approach ini pasti kami akan laksanakan. Slide selanjutnya, sedikit mungkin terkait dengan sistem logistik ikan nasional, sebagaimana tadi sempat disinggung di awal tadi oleh panitia. Saya lihat intinya adalah kita mencoba melakukan harmonisasi mulai dari pelaku, penyedia, pendukung, dan pemerintah
supaya terjadi sinergitas, supaya terjadi harmonisasi yang betul-betul baik, mulai dari hulu dan hingga ke hilirnya. Jadi sistem logistik ikan nasional ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk peningkatan ketahanan pangan kita. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada mekanismenya, sudah ada tahapannya. Terkesan panjang, tetapi insya Allah ini kalau dilaksanakan bisa sangat efektif dan efisien. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kami juga memiliki sarana dan prasarana rantai dingin yang diadakan untuk mendukung ketersediaan dan jaminan mutu ikan. Kenapa demikian? Karena ikan, produk kelautan perikanan ini tidak seperti, mohon izin, di tempatnya Kementerian Pertanian yang bisa tahan lama, tetapi di tempat kita ini mudah sekali rusak atau yang dikenal dengan perishable product. Untuk itu rantai dingin menjadi sangat menentukan untuk menjaga mutu dari produk kelautan dan perikanan. Kita mengawali dengan bangunan gudang baku, kemudian beku maksud saya, kemudian ada ice pack mesin, kemudian mobilitasnya juga dengan menggunakan mobile yang berpendingin, kemudian ada beku gudang beku yang portable, ada cheese freezer, ada pabrik es balok dan seterusnya tergantung kebutuhan di lapangan. Slide selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kami juga selalu concern terhadap sarana prasarana pemasaran. Kenapa? Kalau hanya saja kita concern di depan, begitu di hulu sampai prosesinya, tetapi pemasaran hasilnya ini tidak kita siapkan dengan baik, maka niscaya quality assurance-nya ini tidak bisa kita jamin dengan baik. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini bagaimana contoh pasar tradisional yang masih existing, masih banyak dijumpai. Harapannya ke depan kami sudah memulai akan ada revitalisasi, ada perbaikan ke depan, bahkan hingga terbangunnya pasar ikan modern, ya, sehingga higienisnya itu betul-betul bisa kita jaga. Slide selanjutnya. Ibu Bapak sekalian, kami juga mengikuti zaman. Kalau apalagi kondisi saat ini pandemi COVID, 2 tahun kita bersahabat dengan COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana, ada PSBB, ada PPKM dan seterusnya, sehingga kami juga melakukan terobosan-terobosan bagaimana pemasaran produk kelautan dan perikanan. Ya, teman-teman di Ditjen PDS bersama Badan SDM selalu aktif melakukan inovasi-inovasi bekerja sama dengan stakeholders yang lain, sehingga sekarang ini penata kelolaan aplikasi informatika dalam rangka mendukung digitalisasi arus barang perikanan dari produsen ke konsumen betul-betul sudah bisa kita nikmati. Ibu Bapak sekalian bisa cek di Aruna, di Bukalapak, di Shopee, P2KP, di Grab dan seterusnya. Inilah sahabat-sahabat kami yang banyak membantu mendistribusikan produk kelautan dan perikanan. Nampaknya itu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, mohon maaf kalau terlalu panjang, insya Allah ini menjadi bagian kontribusi kami terhadap peningkatan ketahanan pangan di bumi Republik Indonesia ini. Demikian. Mohon maaf jika banyak yang tidak berkenan, saya tuduh.